Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Judul perikop itu adalah Pelayan-pelayan Perjanjian Baru. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loloh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menjawab desakan dari beberapa jemaat Korintus yang pada saat itu dihasut oleh para pengajar-pengajar palsu untuk membuktikan surat kerasulannya, atau tanda untuk membuktikan bahwa dia betul-betul rasul yang datang daripada Kristus. Rasul Paulus kemudian menjawab desakan itu dengan menunjukkan bahwa bukti dari kerasulannya tidak ditulis dalam sebuah surat yang secara fisik, tapi bukti kerasulannya itu terlihat dari pertumbuhan jemaat Korintus, di mana roh Allah bekerja dalam kehidupan jemaat Korintus dan kemuliaan Allah memancar di dalam kehidupan jemaat Korintus. Dan karena itu Rasul Paulus berkata bahwa pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan roh, bahkan lebih tinggi dari pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Dan karena itu dia tidak perlu membuktikan apapun tentang surat fisik untuk membuktikan kerasulan dia. Saudara, Rasul Paulus berkata bahwa jemaat Korintus adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan mereka, pelayanan Rasul Paulus dan tim pelayanannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mengalami hal seperti yang dialami oleh Rasul Paulus.
kita mungkin ditentang untuk membuktikan hal-hal rohani berdasarkan hal-hal yang tidak rohani atau hal-hal yang bersifat natural. Mungkin saudara pernah ditantang, kalau kamu diberkati, mengapa hidup kamu saat ini belum kaya, belum banyak uang, masih biasa-biasa saja? Mungkin kita ditantang karena mereka melihat bahwa orang yang disertai Tuhan harus hidup kaya raya. Atau mungkin saudara yang sedang sakit, saudara berkata saudara sedang beriman kepada Tuhan, dan orang yang mungkin tidak percaya berkata, kalau kamu beriman, mengapa kamu tidak sembuh? Mengapa kamu masih terus saja sakit? Seringkali orang mempertanyakan hal-hal rohani berdasarkan hal-hal yang bersifat materi atau hal-hal yang bersifat jasmani. Dan karena itu, kita seringkali terjebak untuk berusaha membuktikan itu dengan cara saya harus sembuh supaya saya membuktikan bahwa saya beriman. Tapi memang seringkali kita menemukan Tuhan tidak bekerja dengan cara yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita, tidak terlihat atau bukan terlihat dari jumlah harta yang kita miliki atau jumlah keinginan yang dijawab oleh Tuhan. Tetapi kehidupan spiritual kita terlihat dari bagaimana kita memahami dan melakukan kehendak Allah. Kualitas rohani seseorang terlihat dari bagaimana dia melakukan kehendak Allah dengan kasih kepada Allah. Dan hal itu akan menimbulkan ketaatan yang penuh, kesalehan yang penuh, tantangan yang dihadapi, yang seberat apapun yang dihadapi, dia tetap memiliki iman kepada Tuhan. Itulah yang membuktikan tingkat kerohanian seseorang. Jadi saudara, jangan terpancing untuk membuktikan hal-hal rohani dari hal-hal jasmani. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita jika itu sesuai dengan kehendaknya. Dan jika itu tidak sesuai dengan kehendaknya, hendaklah kita merendahkan diri untuk tetap mengasihi Dia dan percaya bahwa rencana Dia dan jawaban yang Dia berikan kepada kita itu adalah jawaban yang terbaik yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudara, sekali lagi, kualitas kehidupan spiritual seseorang atau kehidupan rohani seseorang tidak ditentukan dari seberapa banyak kehendak kita dijawab oleh Tuhan, tetapi seberapa banyak kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, bagaimana kualitas kehidupan rohani saudara saat ini? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa, agar Bapa memberikan kepada saudara kekuatan untuk melakukan kehendak Allah melalui Roh Kudus, sehingga saudara terus bertumbuh di dalam kehidupan spiritual saudara. Saudara, hendaklah kita selalu taat kepada kehendak Allah dan kita melakukan kehendak Allah dengan penuh kasih. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai pagi hari ini Engkau masih menjaga, melindungi kami. Khususnya dalam istirahat malam, Engkau sudah menjaga kami, memberikan kepada kami istirahat yang baik, sehingga kami pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang lebih segar untuk beraktivitas Tuhan. Kami juga berterima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa kehidupan spiritual kami akan terus bertumbuh jika kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat dan penuh kasih dalam melakukan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kehidupan rohani kami terus meningkat di dalam kasih dan karunia kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan, biarlah itu mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah itu mencerminkan gambar dan rupa Kristus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kegiatan kami dari pagi, siang, sampai malam nanti. Biarlah semua mau jadi, mau dikerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, dan hanya untuk melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.